Tema 6, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 4, 5, dan 6, SDN 3, Negeri Kaler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang. Nah, perkenalkan, saya Ibu Gita di sini akan mengajar teman-teman. Hari ini kita akan belajar tema 6, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anak, setelah berdoa, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, di bawah ada link atau teman-teman bisa cek deskripsi box ataupun Google Classroom masing-masing. Jangan lupa untuk absen pada pembelajaran hari ini ya. Anak-anak sudah siap? Nah, hari ini kita akan belajar membaca, belajar berhitung, belajar tentang karya seni 3 dimensi, dan belajar tentang apa itu peraturan dan tata tertib. Duduknya dirapihkan ya, tangannya dilipat, dan perhatikan baik-baik. Mari kita mulai. Anak-anak, buka buku tema kalian halaman 133. Di sana ada teks bacaan berjudul Model Plastisinku. Dibaca baik-baik ya, diperhatikan setiap kata dan setiap huruf serta tanda baca yang ada pada teks tersebut, oke? Paham? Anak-anak sudah dibaca teksnya? Bagus. Kalau sudah dibaca, sekarang teman-teman perhatikan lagi penggunaan huruf kapital yang ada pada teks tersebut. Jangan lupa digarisbawahi ya. Setelah itu, apakah teman-teman menemukan kesalahannya penggunaan huruf kapital pada teks tersebut? Ibu beri contoh ya. Ada di kalimat pertama yang berbunyi, aku membuat model bunga mawar dari plastisin. Titik. Kemudian kata selanjutnya itu ada kata bahan. Nah, bahan di sini Ibu lingkari karena setelah titik harus menggunakan huruf kapital. Karena titik yang berarti akhir kalimat, berarti setelah akhir kalimat ada kalimat baru atau awal kalimat. Di sana bahannya menggunakan huruf kecil, seharusnya menggunakan huruf kapital. Nah, teman-teman diperhatikan lagi ya, penggunaan huruf kapitalnya ada di bawah sini sudah Ibu cetak. Nah, kemudian teman-teman tuliskan kembali kalimat yang salah tadi menggunakan kalimat yang benar ya pada halaman 134. Anak-anak, di sini siapa yang suka makan buah? Wah, bagus ya kalau suka semua. Di sini siapa yang suka buah apel? Buah stroberi? Buah mangga? Nah, kalau buah yang satu ini Ibu suka, yakni buah anggur. Nah, teman-teman, buah-buahan tersebut memiliki bentuk yang beraneka ragam. Tentu saja berat per buahnya itu berbeda ya satu sama lain. Seperti buah stroberi, satu buah stroberi dengan satu buah apel tentu akan lebih berat apel. Nah, kegiatan untuk mengetahui berat suatu benda ini disebut menimbang. Menimbang dibutuhkan timbangan. Kira-kira pembelajaran selanjutnya berhubungan dengan timbangan loh. Yuk disimak. Nah, anak-anak, sekarang buka buku kalian halaman 135 ya. Di sana ada Edo yang kesulitan untuk membagi mangganya menjadi per 5 ons dan butuh berapa kantong plastik ya?
Nah, anak-anak, di sini Ibu jelaskan mengenai gambar dulu ya yang ada di samping sebelah sini. Nah, anak-anak, pada gambar tersebut ada tangga dengan ada tulisannya nih. Yang paling puncak, paling atas itu ada kg atau kilogram, disusul oleh hg atau hektogram atau yang biasa kita sebut sebagai ons. Kemudian ada dag, yakni dekagram. Kemudian ada lagi gram di bawahnya dan seterusnya. Nah, ada pula keterangan ketika turun itu dikali 10 dan ketika naik itu dibagi 10. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan dulu berat sehari-hari yang sering kita gunakan, yakni kilogram, ons, dan gram. Nah, disimak ya. Pada keterangan di bawah video ini ada satuan di mana di sana dibagi. 1 ons sama dengan 100 gram. Kenapa 100 gram? Perhatikan lagi gambarnya ya. Di sana dari ons atau hg itu turun 2 tangga. Jadi dikali 10, kemudian dikali lagi 10. Jadi 10-nya ada 2, atau lebih mudahnya 0-nya ditambah 2. Kemudian dari kilogram menuju gram itu ada 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi untuk lebih mudahnya 0-nya ada 3 atau dikali 1000. Nah, kemudian dari 1 kilo ke ons itu hanya perlu turun 1. Jadi dikali 10 atau lebih mudahnya 0-nya ada 1. Diingat baik-baik ya. Nah, anak-anak, untuk membantu Edo, sekarang kita berlatih terlebih dahulu ya. Kita kerjakan bersama-sama. Nah, perhatikan contoh yang Ibu sudah buat. Ingat keterangannya. Di sana sudah Ibu cantumkan ya. Sekarang pertanyaannya itu 4 kg sama dengan berapa ons? Itu yang pertama. Dan yang kedua, 2 ons itu berapa gram ya? Disimak baik-baik penjelasan dari Ibu. 4 kg sama dengan berapa ons? Perlu teman-teman tahu kalau 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Jadi kalau 4 kilo berarti ada 4. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Dikalikan dengan 1 kilo. Jadi hasilnya ada 4 kilo. Nah, 4 kilo ini 4-nya dikalikan juga ke dalam ons, yakni 4, 10-nya berarti ada 4. 10 ditambah 10, 20 ditambah 10 lagi 30, ditambah 10 lagi 40. Jadi 4 kilogram itu sama dengan 40 ons. Ingat ya teman-teman. Nah, sekarang soal nomor 2. 2 ons itu berapa gram? Sekarang 1 onsnya itu ada 100 gram. Ketika ada 2 ons berarti ada 1 ditambah 1. Berarti ada 2. 2-nya ini dikalikan ke dalam 100. Karena 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi 2 dikali 100. 2 dikali 1 sama dengan 2. Teman-teman bisa ditambahkan 0-nya di belakang sebanyak 2. Jadi ada 200 gram. Berarti 2 ons sama dengan 200 gram. Ingat-ingat dan jangan lupa terus berlatih dengan berbagai macam soal ya. Gimana teman-teman? Ibu rasa kayaknya tadi ada yang nguap deh. Ayo fokus lagi ya. Sebelum kita mulai lagi pembelajarannya, Ibu pengen ice breaking nih sama teman-teman. Kita tepuk semangat dulu ya. Kalian boleh berdiri, kemudian ikutin Ibu. Nah, tepuk semangat. Semangat. Nah, teman-teman sudah semangat lagi?
Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang kita belajar tentang karya seni 3 dimensi. Apa itu karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Atau sederhananya, karya seni di mana teman-teman itu bisa meraba karya seni tersebut, atau karya seninya itu berwujud nih. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti baju yang kita gunakan. Baju ini termasuk karya seni. Nah, karya seni rupa 3 dimensi itu bisa dibagi menjadi 2 fungsi nih. Yang pertama adalah fungsi pakai. Fungsi pakai itu adalah fungsi yang kita gunakan sekarang nih, baju yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti baju, seperti sepatu, seperti tas teman-teman, tempat pensil teman-teman, serta vas bunga yang ada di rumah. Ada yang punya vas bunga di rumahnya atau mungkin pot. Nah, kemudian ada seni rupa, karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi untuk ekspresi saja nih. Contohnya seperti patung dan hiasan dinding. Begitu teman-teman. Nah, berikut Ibu lampirkan contoh-contoh karya seni rupa 3 dimensi, yakni ada seni kriya atau seni ukir, ada seni patung, kemudian ada seni bangun, ada seni taman, ada seni dekorasi, dan seni mode nih. Di sini Ibu tampilkan contoh seni kriya, kemudian seni taman, dan seni bangun. Dimana seni kriya itu berupa ukiran, seni bangunnya atau seni tamannya berupa pot tanaman, hiasan meja, kemudian seni bangunnya itu berupa bangunan, seperti rumah teman-teman itu termasuk seni bangun. Di sini Ibu tampilkan seni bangunnya itu berupa candi. Jangan lupa dicatat ya. Apabila tertinggal, boleh dimundurkan video ini ke materi yang tadi Ibu jelaskan. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Anak-anak, coba perhatikan video ya. Di sana ada kupu-kupu dan ada taman bunga. Nah, apa teman-teman tahu tentang permainan kupu-kupu di taman bunga? Permainan ini mengharuskan kupu-kupu bergerak ketika nomor genap dipanggil dan bunga bergerak ketika nomor ganjil dipanggil. Atau ketika teman-teman tidak tahu, apa teman-teman tahu tentang permainan petak umpet? Permainan petak umpet itu teman-teman harus menghitung 1 hingga 10 atau lebih sampai teman-teman yang lain bersembunyi. Nah, teman-teman, pembelajaran hari ini itu tentang peraturan dan tata tertib. Pada permainan tersebut memiliki peraturannya sendiri. Seperti pada kupu-kupu dan taman bunga tadi, ketika kupu-kupu bergerak berarti nomor genap, ketika bunga bergerak berarti nomor ganjil. Nah, sekarang kita bahas ya tentang peraturan dan tata tertib. Apa itu peraturan? Peraturan adalah hal yang harus teman-teman patuhi. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman. Nah, peraturan itu ada di mana saja loh, seperti sekolah, di rumah, di masjid, ataupun di tempat yang lain. Jadi, contohnya, peraturan itu adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti teman-teman tidak boleh membuang sampah sembarangan di area tersebut. Dan harus dipatuhi, karena apabila tidak dipatuhi, teman-teman akan dikenakan sanksi atau hukuman. Nah, yang sekarang adalah tata tertib. Apa itu tata tertib? Tata tertib adalah peraturan yang tertulis. Nah, jadi tata tertib itu isinya aturan-aturan yang mengatur kita. Contoh tata tertib adalah tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah itu mengatur seluruh orang yang berada di sekolah tersebut. Nah, tata tertib dan peraturan itu dibuat agar mengatur
perilaku seseorang atau sikap seseorang agar ia berperilaku dan bersikap baik. Nah, berikut Ibu berikan contoh peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah ya. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, setiap hari Senin wajib mengikuti upacara bendera. Yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Dan yang keempat, dilarang merusak taman. Hal-hal ini mengatur anak-anak, guru, serta penjaga seluruh orang yang ada di sekolah tersebut untuk berperilaku baik dan menjaga lingkungan. Jadi teman-teman dipatuhi ya aturan tersebut. Teman-teman sekarang perhatikan halaman 145 dan halaman 150 pada buku tema kalian. Bacalah dan pahami kegiatan dan situasi yang terjadi pada bacaan tersebut. Kemudian, apakah mereka sudah berperilaku yang mencerminkan patuh terhadap peraturan dan tata tertib? Kemudian, setelah kalian baca, jawab pertanyaannya pada halaman 145, 147, dan 150 ya. Disalin, kemudian kalian pahami. Teman-teman, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Semoga seru ya. Dan ingat untuk terus belajar dan berlatih. Video ini bisa kalian ulang terus ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan PR dan soalnya, karena mengerjakan PR dan soal termasuk salah satu tata tertib menjadi seorang siswa atau pelajar. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Karena pembelajaran sudah selesai, jangan lupa kita mengucapkan hamdalah dan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya bersama saya, Ibu Gita.